Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan bagaimana strategi dan metode dakwah Sunan Kudus yang tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Seperti apakah metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus? Mari simak video berikut ini. Sebagaimana pendekatan dakwah yang dilakukan para wali penyebar agama Islam pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, yaitu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 125. Dengan kebijaksanaan dakwah itu, sebagaimana wali songo lainnya, Raden Djafar Sotik berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami apa yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Dan dalam hal dakwah langsung ke tengah masyarakat itu, Raden Djafar Sotik banyak memanfaatkan jalur seni dan budaya beserta teknologi terapan yang bersifat tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut primbon milik Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan, sebagai anggota Wali Songo, Raden Djafar Sotik dalam menjalankan dakwanya mendapat tugas memberi bimbingan dan keteladanan kepada masyarakat. Usaha Raden Djafar Sotik menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan perbaikan teknik membuat keris pusaka, kerajinan emas, pandai besi, dan tentunya pertukangan. Tampaknya memberikan pengaruh dalam arsitektur yang berkembang di tengah masyarakat Kudus dan sekitarnya. Bangunan rumah Kudus yang sampai sekarang dianggap sebagai bangunan khas Kudus, tampaknya arsitekturnya berkembang pada masa Sunan Kudus, karena relief-relief yang terdapat pada candi-candi di Jawa Tengah tidak satupun yang menunjukkan arsitektur sama dengan bangunan rumah Kudus. Bangunan menara Masjid Kudus dan lawang kembar Masjid Kudus menunjukkan kompromi arsitektur Islam dengan arsitektur setempat yang berciri Hindu. Perpaduan kompromis kedua jenis bangunan itu, menara Masjid Kudus dan lawang kembar Masjid Kudus, sedikitnya diabadikan dalam cerita legenda yang menyatakan bahwa Sunan Kudus membawa masing-masing bangunan itu dalam bungkus sapu tangan. Menara dibawa dari tanah Arab, sedangkan lawang yakni pintu kembar dibawa dari Majapahit. Perpaduan unsur Islam dengan unsur lokal yang dilakukan Raden Djafar Sotik tampak pula pada cerita legenda yang mengaitkan tokoh Sunan Kudus dengan pelarangan masyarakat untuk menyembelih dan memakan daging sapi, hewan yang dimuliakan dan dihormati orang-orang beragama Hindu. Ada kisah menuturkan bahwa suatu saat Sunan Kudus dalam perjalanan dakwanya tersebut di daerah lembah berhutan-hutan dan kehilangan jalan. Setelah berputar-putar sampai sore, Sunan Kudus mendengar suara genta yang ternyata berasal dari sekawanan sapi yang sedang berjalan. Sunan Kudus lalu mengikuti sapi-sapi itu berjalan sampai ke sebuah desa. Oleh karena itu, merasa berhutang budi kepada sapi-sapi itu, Sunan Kudus lalu mewanti-wanti penduduk untuk tidak memakan daging sapi. Bahkan saat Idul Kurban pun dikisahkan yang disembelih Sunan Kudus bukan sapi, melainkan kerbau. Demikianlah hingga saat sekarang ini di daerah Kudus tidak ditemukan penduduk yang menjual makanan terbuat dari daging sapi dengan alasan tidak berani melanggar larangan dari Kanjeng Sunan Kudus. Sebagai salah seorang tokoh Wali Songo, Raden Djafar Sotik atau Sunan Kudus selalu dikaitkan dengan 3 peristiwa besar. Yang pertama yaitu bertempur melawan sisa kekuatan Majapahit di Kediri dalam rangka meneruskan tugas ayahandanya yang gagal dalam pertempuran menaklukkan sisa-sisa kekuatan Majapahit di Wirasaba. Yang kedua, menumpas gerakan Ki Ageng Penging beserta gurunya yakni Syekh Siti Jenar yang dianggap makar oleh Sunan Demak. Ketiga, keterlibatan Sunan Kudus dalam mengatur suksesi takhta Demak pasca wafatnya Sultan Trenggana, di mana Sunan Kudus dikisahkan memihak seorang muridnya yang setia, yakni Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan.
Di dalam naskah Pararaton yang diterbitkan Brandes pada tahun 1920 dikisahkan bahwa sepeninggal Sunan Ampel, para santri memutuskan untuk menyerang Majapahit yang bertahan di pedalaman. Usaha Sunan Kalijogo untuk menghalangi keinginan para santri itu sia-sia. Meski Sunan Kalijogo menggunakan alasan bahwa Raja Bintara yakni Demak masih menunjukkan kesetiaannya kepada Majapahit dengan bukti masih setia Seba, yakni mengirim upeti ke Majapahit. Di bawah pimpinan Imam Masjid Demak, Pangeran Ngudung, dan pemuka agama yang lain, para santri yang tergabung dalam Laskar Suranata bergerak menuju Majapahit. Adipati Terung yakni Raden Kusen, adik Raden Pata dan paman Sultan Trenggana yang diangkat menjadi senopati, mula-mula menghindar dari tugas karena tidak ingin berperang dengan para santri dari Demak. Pasukan Majapahit dipimpin sendiri oleh Pati Gajah Mada. Dalam historiografi Jawa, semua Pati Majapahit disebut Gajah Mada yang berhasil memukul mundur barisan para santri dalam pertempuran di Tuban. Dalam serangan yang kedua, barisan santri dipimpin langsung oleh Pangeran Ngudung yang mengenakan jubah antakusuma. Menurut cerita, jubah tersebut pernah dikenakan Nabi Muhammad SAW dan diperoleh ulama Demak dari langit. Kali ini Senopati Majapahit, Adipati Terung, memimpin pasukan Majapahit bersama Raja Penging Andaya Ningrat dan putra sulungnya yakni Kebo Kanigoro, putra mahkota Majapahit Arya Gugur, Adipati Kelungkung dari Bali. Adipati Terung dan Andaya Ningrat adalah dua orang muslim yang mengabdi kepada Majapahit. Bahkan Adipati Terung adalah adik Raden Pata dan juga paman Sultan Trenggana. Adipati Terung juga berstatus sama dengan Pangeran Ngudung, yaitu sama-sama cucu menantu Sunan Ampel. Hanya karena kepatuhan pada perintah Sunan Ampel yang memintanya untuk mengabdi kepada Majapahit, ia dengan terpaksa menghadapi orang-orang Islam yang menyerang Majapahit. Dalam serat Kandaning Ringgit Purwo Jilid 9 pupu 413 yang ditulis dalam tembang Durma, pertempuran antara pasukan Majapahit melawan barisan santri yang terjadi di Wirasaba, tepatnya di Tunggarana, perbatasan Jombang dan Kediri di tepi sungai itu, digambarkan sangat sengit sekali. Selanjutnya serat Kandaning Ringgit Purwaning Ringgit Purwo menguraikan bagaimana para prajurit Majapahit yang beragama Islam melaporkan kematian Raja Penging Andaya Ningrat kepada Raja Majapahit. Dalam kemarahan, Raja Majapahit memerintah Adipati Kelungkung untuk memimpin perang. Namun putra-putra raja yang sudah memeluk agama Islam menyatakan tidak akan ikut berperang. Mereka akan kembali ke negeri masing-masing. Ternyata setelah gugurnya Sunan Ngudung, barisan santri mundur dari medan tempur karena panglima tertinggi mereka, Pangeran Ngudung, gugur dalam pertempuran melawan Adipati Terung. Jubah antakusuma yang dikenakannya ternyata tidak bertuah. Jenazah Pangeran Ngudung dibawa kembali oleh para santri ke Demak dan dimakamkan di sana. Sepeninggal Sunan Ngudung, kedudukannya sebagai Imam Masjid Demak digantikan oleh Raden Ja'far Sotik, putranya. Raden Ja'far Sotik inilah yang kemudian menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai pemimpin barisan santri. Serat Kandaning Ringgit Purwo menggambarkan Raden Ja'far Sotik yang memimpin barisan santri diberi Sunan Giri Pusaka Ki Suradadi. Sunan Cerbon yakni Gunung Jati memberi Badong yakni golok bertua. Yang paling dahsyat, Arya Damar Adipati Palembang membekali Raden Ja'far Sotik dengan memberi sebuah peti yang jika dibuka tutupnya akan menimbulkan hujan dan angin serta memunculkan pasukan siluman yang akan mengusir musuh. Selanjutnya, serat Kandaning Ringgit Purwo dan Babat Tanah Jawi menuturkan bagaimana dalam serangan ketiga ke Majapahit, Raden Ja'far Sotik yang memimpin pertempuran melawan pasukan Majapahit dengan pusaka-pusaka termasyhur itu membuat kecut hati pasukan Majapahit. Adipati Terung yang diberitahu bahwa yang memimpin barisan santri adalah Raden Ja'far Sotik putra Sunan Ngudung
yang tidak lain adalah menantunya sendiri, dan juga mendengar bahwa Raden Ja'far Shodiq telah dibekali peti pusaka dari Palembang, membuat penguasa Terung itu tidak ikut dalam pasukan Majapahit. Bersama prajurit-prajurit Majapahit yang beragama Islam, Adipati Terung berada di barisan yang paling belakang. Dalam pertempuran setelah menghadapi pusaka Giri dan Cerbon yang bisa mengeluarkan tikus dan lebah, giliran peti dari Palembang yang dibuka, yang seketika mengeluarkan suara gemuruh hujan serta badai yang melanda Majapahit dan membuat pasukan Majapahit berlarian ketakutan. Barisan santri dikisahkan memperoleh kemenangan yang sangat besar. Pusaka-pusaka Majapahit diangkut ke Demak. Setelah selama 40 hari ditempatkan di Giri Kedaton, Adipati Terung yang tidak lain adalah mertua Raden Ja'far Shodiq dikisahkan ikut dibawa ke Demak. Menurut cerita tutur yang disusun Peugeot dalam Literature of Java pada tahun 1967 sampai 1980, naskah Tedak Pusponegaran, dan dikisahkan pula dalam Serat Kandaning Ringgit Purwaning Ringgit Purwo, sisa kekuatan Majapahit yang terpukul mundur melawan orang-orang Islam itu bertahan di Sengguru sebelah selatan Malang di bawah pimpinan Raden Pramana, anak Pati Mahudara dari Majapahit. Namun anak Adipati Terung, Arya Terung, dengan memimpin pasukan Demak menyerbu Sengguru dan berhasil menghalau Raden Pramana beserta sisa kekuatannya keluar dari Sengguru. Arya Terung kemudian diangkat oleh Sultan Demak menjadi adipati di Sengguru, dan adiknya yang bernama Arya Balitar diangkat menjadi adipati Blitar. Kedua wilayah itu dijadikan wilayah bawahan Demak. Sisa kekuatan Majapahit yang tersingkir dari Sengguru itu dituturkan masih bertahan cukup lama di kaki pegunungan Tengger, Semeru di daerah Malang sebelah timur, dalam kekuasaan anak-anak Pati Mahudara, yaitu Adipati Dengkol dan saudaranya yang menjadi penguasa Pasuruan, Menak Supeta.